Halo semuanya, selamat datang dalam video pembahasan penting mengenai perawatan bencana, khususnya pada mitigasi banjir. Dalam video ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah penting untuk menghadapi peristiwa alam banjir dan mengurangi dampaknya pada manusia dan lingkungan. Nah, pertama-tama, apa sih mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sejak awal peristiwa alam untuk mengurangi dampaknya terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Upaya ini dapat bersifat struktural dan non-struktural, termasuk tindakan pencegahan banjir dan kesiapsiagaan. Lalu, apa sih mitigasi banjir? Jadi, mitigasi banjir adalah upaya khusus yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko dari bencana banjir itu sendiri. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti membangun infrastruktur pencegah banjir, membersihkan saluran air, dan mengelola hutan dengan baik. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir, seperti curah hujan yang sangat tinggi, deforestasi yang menyebabkan gunungnya hutan, penangkalan sungai, pemukiman yang tidak teratur, dan lahan yang rusak. Memahami penyebab banjir ini sangat penting untuk merencanakan mitigasi. Banjir dapat memiliki dampak yang serius loh, seperti kesulitan akses terhadap air bersih, kerugian ekonomi, masalah kesehatan, kelumpuhan aktivitas masyarakat, dan bahkan korban jiwa. Meningkatkan kesadaran akan dampak ini sangat penting untuk memotivasi upaya mitigasi. Mencegah banjir adalah langkah kunci. Hal ini termasuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, membangun bangunan pencegah banjir, membersihkan dan merawat saluran air, menanam pohon, dan menjaga hutan. Penanggulangan banjir adalah upaya yang harus kita lakukan secara komprehensif ketika tindakan pencegahan saja tidak mencukupi. Ini melibatkan serangkaian tahap yang penting yang harus dikoordinasikan dengan sangat baik. Yang pertama ada penanggulangan banjir pada tahap kesiapsiagaan. Pada tahap ini, kita melakukan evaluasi dan perencanaan bersama masyarakat untuk menghadapi banjir di masa depan. Selain itu, kita membangun sistem peringatan dini dan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang dampak banjir dan bagaimana mereka harus bersikap. Lalu yang kedua ada penanggulangan banjir pada tahap sebelum banjir terjadi. Hal ini termasuk membersihkan sungai dan selokan dari sampah, berkoordinasi dengan wilayah sekitar untuk merencanakan tindakan yang diperlukan, serta memastikan adanya drainase yang baik dan sistem sumur resapan. Lalu yang ketiga ada penanggulangan banjir pada tahap banjir terjadi. Tahap banjir ini terjadi menjadi saat-saat yang kritis di mana kita harus mengungsi ke tempat yang aman dan bergantung pada tim pencarian dan penyelamatan seperti rebusar. Lalu yang keempat ada penanggulangan banjir pada tahap setelah banjir terjadi. Saat kita memasuki tahap setelah banjir terjadi, ini melibatkan analisis kerusakan dan kebutuhan perbaikan yang akan ditindaklanjuti oleh lembaga atau organisasi terkait. Lalu, ada juga prosedur evakuasi keadaan darurat bencana banjir. Tahap ini melibatkan langkah-langkah praktis seperti memantau berita lokal, mempersiapkan tas siaga bencana, memutuskan koneksi listrik dan gas, dan menjauhi kontak dengan air banjir dan gas. Dan saat banjir terjadi juga harus ada penetapan titik kumpul, di mana titik kumpul ini harus memenuhi kriteria seperti menyediakan ruang yang cukup untuk setiap orang, tinggi minimal, aman dari bahaya jatuhan, dan memiliki akses menuju tempat yang lebih aman. Dalam situasi darurat banjir ini, keselamatan adalah prioritas utama, maka mari kita bersama-sama berkontribusi dalam upaya mitigasi dan penanggulangan banjir. Semoga kita dapat mengurangi dampak bencana banjir dan melindungi kehidupan manusia serta lingkungan kita. Terima kasih.